Hmm. Wa nuzulu min hamimi wa tasliyatu jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Wasabbih bismi rabbikal azim. Shadaqallahul azim. Gimana? Unsur al-ilan. Mana? Bulan Ramadan. Aywa, syahidu syahrul mubarak fi hadhihi sana. Alhamdulillah. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah berdoa yang berbunyi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam hilala khairin wa rusdin rabbi wa rabbukallah. Yang artinya, ya Allah, hadirkanlah bulan sabit atas kami dengan tenang, penuh keimanan, selamat dengan keislaman, bulan penuh kebaikan, petunjuk Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan ialah bulan yang suci dengan segala limpahan rahmat serta ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan suasana yang khas dari segala kegiatan serta ibadah yang terkandung di dalamnya. Pasti kita semua tidak sabar untuk berjumpa dengannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Dengan berpuasa, kita diwajibkan untuk selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhkan larangannya, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekal kita di akhirat nanti. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berharap akan selalu bisa bertemu terus-menerus dengan bulan Ramadan sampai akhir hayat kita. Setitik tinta jadi noda, setitik salah jadi dosa. Bulan penuh berkah segera tiba. Mari tekun ibadah di bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah waba'du. Kami Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor mengucapkan marhaban ya Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menjalankan ibadah saum sampai dengan selesai. Kemudian kita diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, dengan tidak terasa tinggal hitungan hari ya, akan tinggal 2 hari ini kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Saya terutama Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang ya bulan suci Ramadan, dengan hati yang ikhlas dari lubuk hati yang dalam, dengan sukacita dan bahagia. Mari sama-sama kita sambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah dengan landasan iman. Dan mudah-mudahan puasa kita di tahun ini lebih baik daripada puasa-puasa atau semua kegiatan ibadah Ramadan kita dari tahun-tahun yang lalu. Dan kita berharap mudah-mudahan ridho, rahmat, dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, haditsun shahihun, Rasulullah bersabda, kala Rasulullah SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, ternyata dari puasanya dia tidak dapat apa-apa, gagal dan sia-sia di hadapan Allah. Yang didapat hanya lapar dan haus. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang berpuasa seperti ini. Kenapa? Kok banyak sekali kata Rasulullah umatnya yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Secara ringkas dan gamblang, kalau kata orang Jawa adalah ringkes mentes ya, jawabannya adalah karena puasanya tidak utuh seperti yang diinginkan oleh Allah.
Kalau kita kaji Al-Quran dan hadis yang dihasilkan hasil ijtihadnya oleh para ulama-ulama mujtahid, ternyata semua ibadah tak terkecuali puasa yang merupakan ibadah mahdhah, kalau harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah secara utuh, dua hal yang harus terpenuhi. Satu, masalah kaifiyatul ibadah, bagaimana cara ibadah itu dilaksanakan. Ini juga tidak boleh keluar dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan pada wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan ini pendekatannya adalah pendekatan fikih. Artinya syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, insya Allah puasa kita sudah sah. Kalau ingin sempurna, yang sunnah-sunnah kita tambahkan, misalnya takhirus sahur, misalnya sahur kita akhirkan, dan justru berbuka kita lakukan segera berbuka ketika masuk waktu maghrib, yaitu takjil. Dan banyak lagi, kalau ada rezeki kita bersedekah, berinfak, kita di malam harinya kita sholat tarawih dan witir, dan banyak sekali yaitu kegiatan-kegiatan positif yang kita harus tingkatkan. Yang kedua, kalau ingin ibadah kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, bukan hanya aspek fikihnya, bukan caranya, tapi output hasil dari ibadah kita harus menghasilkan sesuatu yang Allah inginkan. Inilah yang kata Rasulullah Muhammad SAW yang kita tahu misalnya, ya, dan juga dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala misalnya, bahwa puasa saja misalnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini secara khusus harus mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, apapun dan siapapun kita. Ya, bagaimana kita menjadi pribadi muslim dan muslimah yang bertakwa. Kapan? Di waktu berpuasa, bahkan sampai selesai Ramadan, sampai datang Ramadan akan datang, tetap output hasil dari puasa kita harus melahirkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, makanya itu aspek ini yang dikenal dalam kajian ilmu usul fikih namanya aspek maqasidus syariah. Apa sih hasil yang diinginkan oleh Allah dari ibadah kita, dalam hal ini puasa? Secara umum tiga hal. Tazkiyatun nafsi, bagaimana puasa ini mampu menghasilkan kita menjadi manusia-manusia yang bersih jiwa kita. Bahkan sama sekali puasa ini mampu membuat jiwa kita semakin baik dan semakin positif. Yang kedua, iqamatul adli, bagaimana tegaknya keadilan dalam hidup kita. Artinya ada muzulmi, tidak ada kezaliman terhadap diri kita sendiri, terhadap lingkungan, terhadap orang lain. Bahkan apa? Karena kita ini adalah umat yang memang rahmatan lil alamin. Yang ketiga, al-maslahah. Dengan puasa ini mampu menghadirkan kemaslahatan pada diri kita. Untuk siapa? Ya, untuk siapapun. Artinya secara gamblangnya bagaimana puasa yang kita lakukan mampu membuat kita menjadi manusia-manusia yang soleh dan solehah. Itu secara umum. Secara khusus tadi, la'allakum tattaqun. Makanya itu Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Siapa yang berpuasa namun dia tidak mampu meninggalkan qaulul zur, perkataan bohong, berdusta, bahkan wal amala bihi, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan dusta dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Rasul katakan, puasa yang model begitu, puasa yang tidak diinginkan oleh Allah, yang tidak diinginkan secara syariat. Nah, inilah mungkin rahasianya kenapa banyak orang yang berpuasa ternyata puasanya tidak ada sama sekali manfaat dan mungkin kebaikan, bahkan pahala yang didapat, karena boleh jadi hanya aspek tata cara yang diperhatikan, tapi aspek output dari puasanya tidak seperti yang diinginkan oleh Allah. Mudah-mudahan puasa kita saat ini menjadi lebih baik, dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, selalu diridhoi, diberkahi oleh Allah, diluaskan rezeki kita dan memudahkan segala urusan kita. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan. Dengan kedatanganmu kami sambut dengan penuh sukacita, bahagia dan gembira dari lubuk hati yang dalam, dengan landasannya adalah ibadah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah